Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan hikayat dari Ibrahim bin Adham. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Apa sajakah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah-kisahnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Ibrahim bin Adham. Abu Ishaq Ibrahim bin Adham. Beliau lahir di Balkh, dari keluarga bangsawan Arab. Di dalam sejarah Sufi disebutkan, Ibrahim bin Adham sebagai seorang raja yang meninggalkan kerajaannya, sama dengan kisah Buddha Gautama, lalu mengembara ke arah barat untuk menjalani hidup bersendirian yang sempurna, sambil mencari nafkah melalui kerja kasar yang halal. Hingga pada akhirnya ia meninggal dunia di negeri Persia kira-kira tahun 165 Hijriah, atau pada tahun 782 Masehi. Beberapa sumber mengatakan, bahwa Ibrahim terbunuh ketika mengikuti angkatan laut yang menyerang Bizantium. Dikisahkan, tobatnya Ibrahim merupakan sebuah kisah yang unik dalam kehidupan kaum muslimin. Ibrahim bin Adham adalah Raja Balkh yang sangat luas daerah kekuasaannya. Kemanapun ia pergi, 40 pedang emas dan 40 tongkat kebesaran emas diusung di depan dan di belakangnya. Pada suatu malam ketika ia tertidur di kamar istananya, langit-langit kamar berderik-derik, seolah-olah ada seseorang yang sedang berjalan di atas atap. Ibrahim terbangun dan berseru, "Siapakah itu?" "Seorang sahabatmu," terdengar sebuah sahutan. "Untaku hilang, dan aku sedang mencarinya di atas atap ini," lanjutnya lagi. "Bagaimana bisa engkau sedang mencari unta di atas atap rumahku?" seru Ibrahim. "Wahai manusia yang lalai, apakah engkau hendak mencari Allah dengan berpakaian sutra, dan tidur di atas ranjang emas?" Ucap suara misterius itu menjawab. Kata-kata itu sungguh sangat menggetarkan hati Ibrahim. Ia sangat gelisah, dan tidak bisa melanjutkan tidurnya. Ketika hari telah siang, Ibrahim kembali ke ruang pertemuan, dan duduk di atas singgasananya sambil terus berpikir, bingung, dan sangat gundah. Para menteri telah berdiri di tempat masing-masing, dan hamba-hamba telah berbaris sesuai dengan tingkatan mereka, kemudian dimulailah pertemuan terbuka. Tiba-tiba seorang lelaki berwajah menakutkan masuk ke dalam ruangan pertemuan itu. Wajahnya sedemikian menyeramkan, sehingga tak seorang pun di antara para menteri maupun hamba-hamba istana yang berani menanyakan namanya, dan semua lidah menjadi keluh. Dengan tenang, lelaki itu melangkah ke depan singgasana. "Apa yang engkau inginkan?" tanya Ibrahim. "Aku baru saja sampai di persinggahan ini," jawab lelaki itu. "Ini bukan sebuah persinggahan para kafilah, ini adalah istanaku. Apakah engkau sudah gila?" ucap Ibrahim menghardik. "Siapakah pemilik istana ini sebelum engkau?" tanya lelaki itu. "Ayahkulah yang memilikinya sebelum aku," jawab Ibrahim. "Dan siapakah sebelum ayahmu?" tanya lelaki itu. "Ayah dari kakekku," jawab Ibrahim. "Dan sebelum dia?" tanya lelaki itu. "Kakeknya dari kakekku," jawab Ibrahim. "Kemanakah mereka sekarang ini?" tanya lelaki itu. "Mereka telah tiada, mereka telah mati," jawab Ibrahim. "Jika demikian, bukankah ini sebuah persinggahan yang dimasuki oleh seseorang, dan telah ditinggalkan oleh yang lainnya?" tanya lelaki itu. Setelah berkata demikian, lelaki itu pun menghilang, dan sesungguhnya ia adalah Khidir alaihi salam. Kegelisahan dan kegundahan hati Ibrahim semakin menjadi-jadi. Ia dihantui bayangan-bayangan di siang hari, dan mendengar suara-suara di malam hari. Keduanya sama-sama membingungkan. Akhirnya karena tidak tahan lagi, pada suatu hari berserulah Ibrahim, "Persiapkan kudaku, aku hendak pergi berburu. Aku tak tahu apa yang telah terjadi pada diriku belakangan ini. Ya Allah, kapan semua ini akan berakhir?" Kudanya sudah disiapkan, lalu berangkatlah ia berburu. Kuda itu dipacunya menembus padang pasir, seolah-olah ia tak sadar akan segala perbuatannya. Dalam kebingungan itu ia terpisah dari rombongannya,
tiba-tiba terdengar olehnya sebuah seruan, "Bangunlah!" Ibrahim pura-pura tidak mendengar seruan itu, ia terus memacu kudanya. Untuk kedua kalinya suara itu berseru kepadanya, namun Ibrahim tetap tak mempedulikannya. Ketika suara itu untuk ketiga kalinya berseru kepadanya, Ibrahim semakin memacu kudanya. Akhirnya untuk yang keempat kali suara itu berseru, "Bangunlah, sebelum engkau kucambuk." Ibrahim tidak bisa mengendalikan dirinya. Saat itu terlihat olehnya seekor rusa. Ibrahim hendak memburu rusa itu, tetapi binatang itu berkata kepadanya, "Aku disuruh untuk memburumu, engkau tidak bisa menangkapku. Untuk inikah engkau diciptakan, atau inikah yang diperintahkan kepadamu?" "Wahai rusa, apakah yang menghadang diriku ini?" seru Ibrahim. Ia memalingkan wajahnya dari rusa tersebut, tetapi dari pegangan di pelana kudanya terdengar suara yang menyerukan kata-kata yang serupa. Ibrahim panik dan ketakutan, sebab seruan itu semakin jelas, karena Allah yang Maha Kuasa hendak menyempurnakan janjinya. Kemudian suara yang serupa berseru pula dari jubahnya. Akhirnya sempurnalah seruan Allah itu, dan pintu surga terbuka bagi Ibrahim. Keyakinan yang kuat telah tertanam di dalam hatinya. Ibrahim turun dari tunggangannya, seluruh pakaian dan tubuh kudanya basah oleh cucuran air matanya. Dengan sepenuh hati, Ibrahim lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ibrahim menyimpang dari jalan raya, ia melihat seseorang gembala yang mengenakan pakaian dan topi terbuat dari bulu domba. Sang pengembala sedang menggembalakan sekawanan ternak. Setelah diamatinya, ternyata si gembala itu adalah budaknya yang sedang menggembalakan domba-domba miliknya pula. Kepada si gembala itu Ibrahim menyerahkan jubahnya yang bersulam emas, topinya yang bertahtakan batu-batu permata, beserta pula domba-dombanya tersebut. Sedang dari si gembala itu, Ibrahim hanya meminta pakaian dan topi bulu domba yang sedang dipakainya. Ibrahim lalu mengenakan pakaian dan topi bulu milik si gembala itu, dan semua malaikat menyaksikan perbuatannya itu dengan penuh kekaguman. Betapa megah kerajaan yang diterima putra Adam ini, ia telah mencampakkan pakaian keduniawian yang kotor, lalu menggantinya dengan jubah kefakiran yang megah, ucap para malaikat-malaikat itu. Dengan berjalan kaki, Ibrahim mengelana melewati gunung-gunung dan padang pasir yang luas, sambil meratapi dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Akhirnya, sampailah Ibrahim bin Adham di kota Merv. Dan disinilah Ibrahim melihat seorang lelaki terjatuh dari sebuah jembatan, maka pastilah ia akan binasa dihanyutkan oleh air sungai. Dari kejauhan Ibrahim berseru, "Ya Allah, selamatkanlah dia." Maka seketika itu juga tubuh lelaki itu berhenti di udara, sehingga para penolong tiba, dan berhasil menariknya ke atas. Dengan terheran-heran mereka memandang kepada Ibrahim, "Manusia macam apakah dia itu?" seru mereka. Ibrahim meninggalkan tempat itu, dan terus berjalan sampai ke kota Nisapur. Di kota ini, Ibrahim mencari sebuah tempat terpencil, di mana ia bisa tekun mengabdi kepada Allah. Akhirnya didapatinya sebuah gua, yang di kemudian hari tempat itu menjadi sangat masyhur. Di dalam gua itulah Ibrahim menyendiri selama 9 tahun, dan 3 tahun pada masing-masing ruang yang terdapat di dalamnya. Tak seorang pun yang tahu apa yang telah dilakukannya, baik siang maupun malam di dalam gua itu, karena hanya seorang manusia luar biasa perkasanya, yang ia sanggup menyendiri di dalam gua itu pada malam hari. Setiap hari Kamis, Ibrahim memanjat keluar dari gua tersebut untuk mengumpulkan kayu bakar. Keesokan paginya, pergilah ia ke Nisapur untuk menjual kayu-kayu itu. Setelah melakukan sholat Jumat, ia biasanya pergi membeli roti dengan uang yang diperolehnya. Roti itu separuhnya kemudian diberikannya kepada pengemis, dan setengahnya lagi untuk berbuka puasanya. Demikianlah yang dilakukan Ibrahim bin Adham pada setiap pekannya. Pada suatu malam di musim salju, Ibrahim sedang berada dalam ruang pertapaannya. Malam itu udara sangat dingin, dan untuk bersuci Ibrahim harus memecahkan es. Sepanjang malam badannya menggigil, namun ia tetap melakukan sholat dan berdoa hingga fajar menyingsing. Ia yang hampir mati karena kedinginan, tiba-tiba ia teringat pada api. Di atas tanah dilihatnya ada sebuah kain bulu, dan dengan kain bulu itu sebagai selimut ia pun tertidur. Setelah hari terang barulah ia terbangun, dan badannya terasa hangat. Tetapi segeralah ia sadar, bahwa yang disangkanya sebagai kain bulu itu adalah seekor naga, dengan biji matanya yang berwarna merah darah. Ibrahim panik ketakutan, dan berseru, "Ya Allah,
engkau telah mengirimkan makhluk ini dalam bentuk yang halus, tetapi sekarang terlihatlah bentuk sebenarnya yang sangat mengerikan. Sungguh aku tak kuat menyaksikannya. Akhirnya naga itu pun segera bergerak, dan meninggalkan tempat itu setelah 3 kali bersujud di depan Ibrahim. Ketika kemasyhuran perbuatan-perbuatannya tersebar luas, Ibrahim meninggalkan gua tersebut dan pergi ke Mekah. Di tengah padang pasir, Ibrahim berjumpa dengan seorang tokoh besar agama yang mengajarkan kepadanya nama yang teragung dari Allah, dan setelah itu pergi meninggalkannya. Dengan nama yang teragung itu Ibrahim menyeru Allah, dan sesaat kemudian tampaklah olehnya Khidir alaihi salam. "Wahai Ibrahim, saudaraku Daud yang mengajarkan kepadamu nama yang teragung itu," kata Khidir kepadanya. Kemudian mereka berbincang-bincang mengenai berbagai masalah. Dan dengan seizin Allah, Khidir adalah manusia pertama yang telah menyelamatkan Ibrahim. Mengenai kelanjutan perjalanannya menuju Mekah, Ibrahim mengisahkan sebagai berikut. "Setibanya di Zatul Irq, aku mendapati 70 orang yang berjubah kain perca tergeletak mati, dan darah mengalir dari lubang telinga mereka. Aku berjalan mengitari mayat-mayat itu, ternyata salah seorang di antaranya masih hidup. Wahai anak muda, apa yang telah terjadi?" Aku bertanya kepadanya. "Wahai anak Adam," jawabnya padaku, "beradalah di dekat air dan tempat sholat. Janganlah menjauh agar engkau tidak dihukum, tetapi jangan pula terlalu dekat agar engkau tidak celaka. Tidak seorang manusia pun boleh bersikap terlampau berani di depan sultan. Takutilah sahabat yang membantai dan memerangi para peziarah ke tanah suci, seakan-akan mereka itu orang-orang kafir Yunani. Kami ini adalah rombongan sufi yang menembus padang pasir dengan berpasrah kepada Allah, dan berjanji tidak akan mengucapkan sepatah kata pun di dalam perjalanan, tidak akan memikirkan apapun kecuali Allah, senantiasa membayangkan Allah ketika berjalan maupun istirahat, dan tidak peduli kepada segala sesuatu kecuali kepadanya. Setelah kami mengarungi padang pasir, dan sampai ke tempat di mana para peziarah harus mengenakan jubah putih, Khidir alaihissalam datang menghampiri kami. Kami mengucapkan salam kepadanya, dan Khidir membalas salam kami. Kami sangat gembira dan berkata Alhamdulillah, sesungguhnya perjalanan kita telah diridau Allah, dan yang mencari telah mendapatkan yang dicari, karena bukankah manusia suci sendiri telah datang untuk menyambut kita. Tapi, saat itu juga berserulah sebuah suara di dalam diri kami, kalian pendusta dan berpura-pura. Demikiankah kata-kata dan janji kalian dahulu? Kalian lupa padaku, dan kemudian memuliakan yang lain. Binasalah kalian, aku tidak akan membuat perdamaian dengan kalian, sebelum nyawa kalian kucabut sebagai pembalasan, dan sebelum darah kalian kutumpahkan dengan pedang kemurkaan. Manusia-manusia yang engkau saksikan terkapar di sini, semuanya adalah korban dari pembalasan itu. Wahai Ibrahim, berhati-hatilah engkau pun mempunyai ambisi yang sama, maka berhati-hatilah, atau menyingkirlah jauh-jauh. Aku sangat senang mendengar kisah itu. Aku bertanya kepadanya, tetapi mengapa engkau tidak ikut dibinasakan? Kepadaku dikatakan, sahabat-sahabatmu telah matang, sedang engkau masih mentah. Biarlah engkau hidup beberapa saat lagi, dan segera akan menjadi matang. Setelah matang, engkau pun akan menyusul mereka. Setelah berkata demikian, ia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. 14 tahun lamanya Ibrahim mengarungi padang pasir, dan selama itu pula ia selalu berdoa dan merendahkan diri kepada Allah. Ketika hampir sampai ke kota Mekah, para sesepuh kota hendak menyambutnya, Ibrahim mendahului rombongan agar tidak seorang pun bisa mengenali dirinya. Hamba-hamba yang mendahului para sesepuh tanah suci melihat Ibrahim, tetapi karena belum pernah bertemu dengannya, mereka tak mengenalnya. Setelah Ibrahim begitu dekat, para sesepuh itu berseru, Ibrahim bin Adham hampir sampai. Para sesepuh tanah suci telah datang menyambutnya. Apakah yang kalian inginkan dari si bidah itu? Tanya Ibrahim kepada mereka. Mereka langsung menangkap Ibrahim, dan memukulinya. Para sesepuh tanah suci sendiri datang menyambut Ibrahim, tetapi engkau menyebutnya bid'ah, hardik mereka. Ya, aku katakan bahwa dia adalah seorang bid'ah, Ibrahim mengulangi ucapannya. Ketika mereka meninggalkan dirinya, Ibrahim berkata pada dirinya sendiri, engkau pernah menginginkan agar para sesepuh itu datang menyambut kedatanganmu, bukankah telah engkau dapatkan beberapa pukulan dari mereka? Alhamdulillah, telah kusaksikan betapa engkau telah memperoleh apa yang engkau inginkan. Ibrahim kemudian menetap di Mekah, ia selalu dikelilingi oleh beberapa orang sahabat, dan ia memperoleh nafkah dengan bekerja sebagai tukang kayu.
Ketika berangkat dari Balkh, Ibrahim bin Adham meninggalkan seorang putra yang masih menyusui. Pada suatu hari, setelah si putra telah dewasa, ia menanyakan perihal ayahnya kepada ibunya. "Ayahmu telah hilang," ucap si ibu menjelaskan. Setelah mendapatkan penjelasan, si putra membuat sebuah maklumat, bahwa barang siapa yang bermaksud menunaikan ibadah haji, maka mereka diminta supaya berkumpul. 4.000 orang datang memenuhi panggilan ini. Kemudian ia memberikan biaya makan dan akomodasi transportasi selama dalam perjalanan kepada mereka itu. Ia sendirilah yang memimpin rombongan itu menuju kota Mekah. Dalam hati ia berharap, semoga Allah mempertemukan dia dengan ayahnya. Sesampainya di Mekah, di dekat pintu Masjidil Haram, mereka bertemu dengan serombongan sufi yang mengenakan jubah kain perca. "Apakah kalian mengenal Ibrahim bin Adham?" tanya si pemuda kepada mereka. "Ibrahim bin Adham adalah sahabat kami, ia sedang mencari makanan untuk menjamu kami," jawab rombongan itu. Pemuda itu pun meminta, agar mereka bersedia mengantarkannya ke tempat Ibrahim saat itu. Mereka lalu membawanya ke bagian kota Mekah yang dihuni oleh orang-orang miskin. Di sana dilihatnya betapa ayahnya bertelanjang kaki dan tanpa menutup kepala, yang dia sedang memikul kayu bakar. Air matanya berlinang, tapi ia masih dapat mengendalikan diri. Ia pun lalu membuntuti ayahnya sampai ke pasar. Sesampainya di pasar, si ayah mulai berteriak-teriak, "Siapakah yang suka membeli barang yang halal dengan barang yang halal?" Seorang tukang roti menyahuti, dan menerima kayu api tersebut, lalu memberikan roti kepada Ibrahim. Roti itu dibawanya pulang, lalu disuguhkannya kepada sahabat-sahabatnya. Si putra berpikir-pikir dengan penuh kekhawatiran, "Jika kukatakan kepadanya siapa aku, niscaya ia akan melarikan diri." Oleh karena itu, ia pun memilih pulang dan meminta nasihat dari ibunya, bagaimana cara yang terbaik untuk mengajak ayahnya pulang. Si ibu pun menasihati agar ia bersabar, hingga tiba saat melakukan ibadah haji. Setelah tiba saat menunaikan ibadah haji, sang anak pun pergi ke Mekah. Ibrahim saat itu sedang duduk beserta sahabat-sahabatnya. Hari ini di antara jamaah haji banyak terdapat perempuan dan anak-anak muda. "Jagalah mata kalian," ucap Ibrahim menasihati mereka. Semuanya menerima nasihat Ibrahim itu. Para jamaah memasuki kota Mekah, dan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sedangkan Ibrahim beserta para sahabatnya melakukan hal yang serupa. Seorang pemuda yang tampan menghampirinya, dan Ibrahim terkesima memandanginya. Sahabat-sahabat Ibrahim yang menyaksikan kejadian ini merasa heran, namun mereka menahan diri sampai selesai tawaf. "Semoga Allah mengampunimu," mereka menegur Ibrahim. "Engkau telah menasihati kami agar menjaga mata dari setiap perempuan atau anak-anak, tetapi engkau sendiri telah terpesona memandang seorang pemuda tampan. Jadi, kalian telah menyaksikan perbuatanku itu?" tanya Ibrahim. "Ya, kami telah menyaksikannya," jawab mereka. "Ketika pergi dari Balkh, aku meninggalkan seorang anakku yang masih menyusui, dan aku yakin pemuda tadi adalah anakku sendiri," ujar Ibrahim memberikan penjelasan. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Ibrahim, salah seorang sahabatnya pergi mengunjungi perkemahan jamaah dari Balkh. Di antara semua kemah itu ada satu yang terbuat dari kain brokat. Di dalamnya berdiri sebuah mahligai, dan di atas mahligai itu si pemuda sedang duduk membaca Al-Quran sambil menangis. Sahabat Ibrahim tersebut lalu meminta izin untuk masuk. "Dari manakah engkau datang?" tanyanya kepada si pemuda. "Dari Balkh," jawab si pemuda. "Putra siapakah engkau?" tanya sahabat Ibrahim. Si pemuda menutup wajahnya, lalu menangis. "Sampai kemarin aku belum pernah menatap wajah ayahku," katanya sambil memindahkan Al-Quran yang sedang dibacanya tadi. "Walaupun demikian, aku belum merasa pasti apakah ia ayahku atau bukan. Aku khawatir jika kukatakan kepadanya siapa aku sebenarnya, ia akan menghindarkan diri kembali dari kami. Ayahku adalah Ibrahim bin Adham, sang raja dari Balkh." Sahabat Ibrahim lalu membawa si pemuda bertemu dengan ayahnya, dan ibunya pun turut menyertai mereka. Ketika mereka sampai ke tempat Ibrahim, Ibrahim sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya di depan pojok Yamani. Dari kejauhan, Ibrahim telah melihat sahabatnya datang beserta si pemuda dan ibunya. Begitu melihat Ibrahim, wanita itu menjerit, dan tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. "Inilah ayahmu," ucap si ibu. Semuanya gempar, dan semua orang yang berada di tempat itu serta sahabat-sahabat Ibrahim menitikkan air mata.
Begitu si pemuda bisa menguasai diri, ia segera mengucapkan salam kepada ayahnya. Ibrahim menjawab salam anaknya, kemudian memeluknya. "Agama apakah yang engkau anut?" tanya Ibrahim kepada anaknya. "Agamaku Islam," jawabnya. "Alhamdulillah, bisakah engkau membaca Al-Quran?" tanya Ibrahim. "Iya bisa," jawab anaknya. "Alhamdulillah, apakah engkau sudah mendalami agama ini?" tanya Ibrahim. "Sudah," jawab anaknya. Setelah itu Ibrahim hendak pergi, tetapi anaknya tidak mau melepaskannya. Ibunya meraung keras-keras, Ibrahim lalu menengadahkan kepalanya dan berseru, "Ya Allah, selamatkanlah diriku ini." Seketika itu juga anaknya yang sedang berada dalam pelukannya menemui ajal. "Apakah yang terjadi Ibrahim?" sahabat-sahabatnya bertanya. Ibrahim lalu menerangkan, "Ketika aku merangkulnya, timbullah rasa cintaku kepada anakku, dan sebuah suara berseru kepadaku, 'Engkau mengatakan bahwa engkau mencintai aku, tetapi nyatanya engkau mencintai seorang lain di samping aku. Engkau telah menasihati sahabat-sahabatmu agar mereka tidak memandang wanita dan anak-anak, tetapi hatimu sendiri lebih tertarik kepada wanita dan pemuda itu.' Setelah mendengar kata-kata itu, aku pun kemudian berdoa, 'Ya Allah yang Maha Besar, selamatkanlah diriku ini, anak ini akan merenggut seluruh perhatianku, sehingga aku tidak bisa mencintaimu lagi. Cabutlah nyawa anakku, atau cabutlah nyawaku sendiri.' Dan kematian anakku itu merupakan jawaban terhadap doaku." Seseorang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Apa yang telah terjadi terhadap dirimu, sehingga engkau meninggalkan kerajaanmu?" "Pada suatu hari aku sedang duduk di atas tahta, dan sebuah cermin dipegangkan di hadapanku. Aku memandang cermin itu, tiba-tiba yang terlihat olehku adalah sebuah kuburan, sedangkan di dalamnya tak ada teman-teman yang kukenal. Sebuah perjalanan yang jauh terbentang di depanku, sedangkan aku tak punya bekal. Kulihat seorang hakim yang adil, sedangkan aku tidak mempunyai seorang pun yang membela diriku. Setelah kejadian itu, aku benci melihat kerajaanku. Mengapa pula engkau meninggalkan Khurasan?" ucap sahabat-sahabatnya bertanya. "Di Khurasan banyak kudengarkan kata-kata mengani sahabat sejati," jawab Ibrahim. "Mengapa engkau tidak beristri lagi?" tanya mereka. "Maukah seorang wanita mengambil seorang suami yang akan membuatnya lapar dan tak berpakaian?" Ibrahim balik bertanya. "Tidak," jawab mereka. "Itulah sebabnya aku tidak mau menikah lagi," Ibrahim menjelaskan. "Setiap wanita yang kunikahi akan lapar dan bertelanjang seumur hidupnya. Bahkan seandainya pun sanggup, aku ingin menceraikan diriku sendiri. Bagaimana aku bisa membawa seseorang yang lain di atas pelana kudaku?" Kemudian ia berpaling kepada seorang pengemis yang ikut mendengarkan kata-katanya itu, dan bertanya kepada pengemis itu, "Apakah engkau mempunyai seorang istri?" "Tidak," jawab si pengemis. "Apakah engkau mempunyai seorang anak?" tanya Ibrahim. "Tidak," jawabnya. Baik sekali," seru Ibrahim. "Mengapa engkau berkata demikian?" si pengemis bertanya. Seorang pengemis yang menikah adalah seperti seorang yang menumpang sebuah perahu. Apabila anak-anaknya lahir, tenggelamlah ia. Pada suatu hari, Ibrahim menyaksikan seorang pengemis sedang meratapi nasibnya. "Aku menduga bahwa engkau membeli pekerjaan ini dengan gratis," kata Ibrahim kepadanya. "Apakah pekerjaan mengemis diperjualbelikan?" si pengemis bertanya heran. "Sudah tentu, sebab aku sendiri telah membelinya dengan kerajaan Balkh, dan aku merasa sangat beruntung," jawab Ibrahim. Seseorang datang hendak memberi uang 1000 dinar kepada Ibrahim. "Terimalah uang ini," katanya kepada Ibrahim. "Aku tak mau menerima sesuatu pun dari para pengemis," jawab Ibrahim. "Tetapi aku adalah seorang yang kaya," balas orang itu. "Apakah engkau masih menginginkan kekayaan yang lebih besar dari yang telah engkau miliki sekarang ini?" tanya Ibrahim. "Iya," jawabnya. "Bawalah kembali uang ini, engkau adalah ketua para pengemis. Dan engkau bahkan bukan seorang pengemis lagi, tetapi seorang yang sangat miskin dan terlunta-lunta." Sahal bin Ibrahim berkisah, "Ketika melakukan perjalanan dengan Ibrahim bin Adham, aku jatuh sakit. Ibrahim menjual segala sesuatu yang dimilikinya, dan menggunakan uang yang diperolehnya itu untuk merawat diriku. Kemudian aku memohon sesuatu kepada Ibrahim,
dan ia menjual keledainya, lalu hasil penjualan itu diperuntukkannya padaku. Setelah sembuh, aku pun bertanya kepada Ibrahim, "Di manakah keledaimu sekarang?" "Keledaiku telah kujual," jawab Ibrahim. "Apa sekarang tungganganku?" tanyaku. "Wahai saudaraku, naiklah ke atas punggungku ini," jawab Ibrahim. Kemudian ia mengangkat tubuhku ke atas punggungnya, dan menggendongku sampai ke persinggahan yang ketiga dari tempat itu. Setiap hari Ibrahim pergi keluar rumah untuk menjual tenaganya, bekerja hingga malam, dan seluruh pendapatannya digunakan untuk kepentingan sahabat-sahabatnya. Suatu hari ia baru membeli makanan setelah selesai sholat Isya, dan kembali kepada sahabat-sahabatnya ketika hari telah larut malam. Sahabat-sahabatnya berkata sesama mereka, "Ibrahim terlambat datang, marilah kita makan roti kemudian tidur." Hal ini akan menjadi peringatan kepada Ibrahim, agar lain kali ia pulang lebih cepat, sehingga tidak membiarkan kita lama menunggu-nunggu. Niat itu pun mereka laksanakan. Dan sewaktu Ibrahim pulang, dilihatnya sahabat-sahabatnya sudah tertidur. Mengira bahwa mereka belum makan dan tidur dengan perut kosong, Ibrahim lalu menyalakan api. Ia yang saat itu membawa sedikit gandum, maka dibuat nyala makanan untuk santapan sahabat-sahabatnya itu, apabila mereka sewaktu-waktu nanti terbangun. Dengan demikian, maka mereka bisa berpuasa esok hari. Sahabat-sahabatnya pun akhirnya terbangun, dan melihat Ibrahim sedang meniup api, janggutnya menyentuh lantai, dan air matanya meleleh karena asap yang mengepul-ngepul di sekelilingnya. "Apa yang sedang engkau lakukan?" tanya mereka. "Kulihat kalian sedang tidur," jawab Ibrahim. "Kukira kalian belum memperoleh makanan, dan tertidur dalam keadaan lapar, karena itulah kubuatkan makanan untuk kalian santap setelah bangun," lanjut Ibrahim. "Betapa ia memikirkan diri kita, dan betapa kita berpikir yang bukan-bukan mengenai dirinya," ujar mereka saling berkata. Kepada Ibrahim dikabarkan mengenai seorang pertapa remaja, yang dirinya telah memperoleh pengalaman-pengalaman menakjubkan, dan telah melakukan disiplin yang sangat keras. "Antarkanlah aku kepadanya, karena aku ingin sekali bertemu dengannya," kata Ibrahim. Akhirnya mereka mengantarkan Ibrahim ke tempat si pemuda bertapa. "Jadilah tamuku selama 3 hari," ucap si pemuda mengundang Ibrahim. Ibrahim menerima undangannya, dan selama itu pula Ibrahim memperhatikan tingkah lakunya. Ternyata, yang disaksikan Ibrahim lebih menakjubkan daripada yang telah didengarnya dari sahabat-sahabatnya. Sepanjang malam si pemuda tidak pernah tertidur atau terlena. Setelah menyaksikan semua ini, Ibrahim pun merasa iri. "Aku sedemikian lemah, tidak seperti pemuda ini yang tak pernah tidur dan beristirahat sepanjang malam. Aku akan mengamati dirinya lebih seksama," ujar Ibrahim yang berkata dalam hati. "Akan kuselidiki apakah setan telah masuk ke dalam tubuhnya, atau apakah semua ini wajar sebagaimana yang semestinya. Aku harus meneliti sedalam-dalamnya." Dan yang menjadi inti persoalan adalah apa yang dimakan oleh seseorang. Akhirnya, maka diselidikinyalah makanan si pemuda. Dan ternyata, si pemuda tersebut memperoleh makanan dari sumber yang tidak halal. Maha besar Allah, ternyata semua ini adalah perbuatan setan, gumam Ibrahim dalam hati. Setelah mengetahui hal tersebut, Ibrahim mencoba mengajak si pemuda bertamu ke kediamannya. "Aku telah menjadi tamumu selama 3 hari, kini engkaulah yang menjadi tamuku selama 40 hari, usul Ibrahim kepada si pemuda. Si pemuda pun setuju, lalu Ibrahim membawa si pemuda ke rumahnya, dan menjamunya dengan makanan yang telah diperolehnya dengan memeras keringatnya sendiri. Seketika itu juga kegembiraan si pemuda hilang, semua semangat dan kegesitannya buyar, sehingga ia tidak bisa lagi hidup tanpa beristirahat dan tidur. Menyadari keadaan yang dialaminya, membuat dirinya menjadi menangis. "Apa yang telah engkau perbuat terhadapku?" tanya si pemuda kepada Ibrahim. "Makananmu engkau peroleh selama ini berasal dari sumber yang tak halal, sehingga setiap saat setan merasuk ke dalam tubuhmu. Tetapi begitu engkau menelan makanan yang halal, ketahuanlah, bahwa semua hal-hal menakjubkan yang bisa engkau lakukan selama ini adalah pekerjaan setan. Sejak engkau menempuh kehidupan yang seperti ini, apakah engkau mengalami kebahagiaan?" seseorang bertanya kepada Ibrahim. "Sudah beberapa kali," jawab Ibrahim. "Pada suatu ketika aku sedang berada di atas sebuah kapal, dan nahkoda tak mengenal diriku. Aku mengenakan pakaian yang lusuh, dan rambutku belum dicukur. Aku sedang berada dalam suatu ekstase spiritual,
namun tak seorang pun di atas kapal itu yang mengetahuinya. Mereka menertawai dan memperolok-olokku. Di atas kapal itu ada seorang pembadut. Setiap kali menghampiriku, ia menjambak rambutku dan menampar tengkuku. Pada saat itu aku merasakan bahwa keinginanku telah tercapai, dan aku merasa sangat bahagia karena dihinakan sedemikian rupa. Setelahnya, tanpa terduga-duga datanglah gelombang raksasa. Semua yang berada di atas kapal khawatir kalau-kalau mereka akan tenggelam. Salah seorang dari penumpang harus dilemparkan ke laut, agar muatan menjadi ringan, teriak juru kemudi. Mereka pun segera menangkapku untuk dilemparkan ke laut, tetapi untunglah seketika itu juga gelombang mereda, dan perahu itu tenang kembali. Pada saat mereka menarik telingaku untuk dilemparkan ke laut, saat itulah aku merasakan bahwa keinginanku telah tercapai, dan aku merasa sangat berbahagia. Dalam peristiwa yang lain, aku pergi ke sebuah masjid untuk tidur di sana. Tetapi orang-orang tidak mengizinkan aku tidur di dalam masjid itu, sedangkan aku sedemikian lemah dan letih, sehingga aku tak sanggup berdiri untuk meninggalkan tempat itu. Orang-orang menarik kakiku, dan menyeretku keluar. Masjid itu mempunyai 3 buah anak tangga. Dan setiap kali membentur anak tangga itu, kepalaku mengeluarkan darah. Dan pada saat itulah aku merasa bahwa keinginanku telah tercapai. Sewaktu mereka melemparkan diriku ke anak tangga yang berada di bawah, misteri alam semesta terbuka kepadaku, dan aku berkata di dalam hati, mengapa masjid ini tidak mempunyai lebih banyak anak tangga, sehingga semakin bertambah pula kebahagiaanku. Dalam peristiwa lain, aku sedang asyik dalam ekstase. Seorang pembadut datang dan mengencingiku, dan pada saat itulah aku pun merasa bahagia. Dalam sebuah peristiwa, aku memakai sebuah jubah bulu. Jubah itu penuh dengan kutu, yang tanpa ampun lagi menggigiti tubuhku. Tiba-tiba aku teringat akan pakaian bagus yang tersimpan di dalam gudang, tetapi hatiku berseru, mengapa? Apakah semua itu menyakitkan? Dan pada saat itulah aku merasa bahwa keinginanku telah tercapai. Ibrahim berkisah, pada suatu ketika aku membeli seorang budak. Siapakah namamu? Tanyaku padanya. Panggilanmu terhadapku? Jawabnya. Apakah yang kau makan? Tanyaku. Makanan yang kau berikan untukku makan? Jawabnya. Pakaian apakah yang kau pakai? Tanyaku. Pakaian yang kau berikan untukku kenakan? Jawabnya. Apakah yang kau kerjakan? Tanyaku. Pekerjakan yang engkau perintahkan kepadaku? Jawabnya. Apakah yang engkau inginkan? Tanyaku. Apakah hak seorang hamba untuk menginginkan? Jawabnya. Celakalah engkau, seumur hidup engkau adalah hamba Allah. Dan kini ketahuilah bagaimana seharusnya menjadi seorang hamba, kataku kepada diriku sendiri. Sedemikian lamanya aku menangis setelah itu, sehingga aku tidak sadarkan diri. Ibrahim berkisah, pada suatu hari saat aku sedang mengarungi padang pasir, dan aku berpasrah diri kepada Allah. Telah beberapa hari lamanya aku tidak makan. Aku teringat kepada seorang sahabat, tetapi aku segera berkata kepada diriku sendiri, jika aku pergi ke tempat sahabatku, apakah gunanya kepasrahanku kepada Allah? Kemudian aku memasuki sebuah masjid, sambil bibirku bergerak-gerak menggumamkan, aku telah mempercayakan diriku kepada Dia yang hidup dan tak pernah mati. Tidak ada Tuhan selainnya. Sebuah suara berseru dari langit, Maha Besar Allah, yang telah mengosongkan bumi bagi orang-orang yang berpasrah diri kepadanya. Aku bertanya, mengapakah demikian? Suara itu lalu menjawab, betapakah seseorang benar-benar berpasrah diri kepada Allah, melakukan perjalanan jauh demi sesuap makanan yang bisa diberikan sembarang sahabatnya, kemudian menyatakan, aku telah memasrahkan diriku kepada Yang Maha Hidup dan tidak pernah mati? Engkau telah memberikan ucapan berpasrah kepada Allah kepada seseorang pendusta. Tak seorang pun pernah menyaksikan Ibrahim duduk bersila. Mengapa engkau tak pernah duduk bersila? Tanya seseorang kepadanya. Ibrahim menjawab, pada suatu hari ketika aku duduk bersila, terdengar olehku suara yang berkata kepadaku, wahai anak Adam, apakah hamba-hamba duduk seperti itu di hadapan Tuhan mereka? Maka segeralah aku duduk tegak dan memohon ampunan. Aku pernah bekerja menjaga sebuah kebun buah-buahan. Pada suatu hari pemilik kebun itu datang kepadaku, dan berkata, ambilkan beberapa buah delima yang manis rasanya.
Maka kuambilkan beberapa buah, tetapi ternyata rasanya asam. Bawakanlah buah-buahan yang manis. Si pemilik kebun mengulangi perintahnya. Maka kubawakan delima sekeranjang penuh, namun buah-buahan itu asam pula rasanya. Si pemilik kebun berseru, "Masya Allah, telah sedemikian lama engkau bekerja di kebun ini, namun engkau tidak tahu mana buah delima yang telah masak. Aku menjaga kebunmu, namun aku tak tahu bagaimana rasanya buah delima, karena aku tak pernah mencicipinya," jawabku. Maka berkatalah si pemilik kebun, "Dengan keteguhan yang seperti ini, aku mempunyai persangkaan bahwa engkau adalah Ibrahim bin Adham." Setelah mendengar kata-kata tersebut, maka segeralah aku meninggalkan tempat itu. Ibrahim berkata, "Pada suatu ketika aku berjalan menempuh padang pasir, sambil memasrahkan diri kepada Allah. Sudah 3 hari lamanya aku tidak makan, kemudian setan datang kepadaku dan menggoda. Apakah engkau meninggalkan kerajaanmu beserta kemegahan-kemegahan yang sedemikian banyak, hanya untuk pergi ke tanah suci dalam keadaan lapar seperti ini? Sesungguhnya engkau bisa melakukan hal yang serupa tanpa penderitaan ini." Setelah mendengar kata-kata setan itu, aku tengadahkan kepalaku dan berseru kepada Allah, "Ya Allah, apakah engkau lebih suka mengangkat musuhmu daripada sahabatmu untuk menyiksa diriku? Kuatkanlah diriku, karena aku tak sanggup menyeberangi padang pasir ini tanpa pertolonganmu." Maka terdengarlah olehku sebuah seruan, "Wahai Ibrahim, keluarkanlah yang di dalam sakumu itu, sehingga kami boleh mendatangkan karunia kami dari alam gaib." Aku rogoh sakuku, kudapatkan 4 buah mata uang perak, yang tanpa sengaja telah terbawa olehku. Begitu aku melemparkan uang itu, si setan lari meninggalkan diriku, dan secara gaib di depanku telah terhidang makanan. Ibrahim mengisahkan, "Pada suatu malam, dalam sebuah mimpi kulihat Jibril turun ke bumi membawa segulung kertas di tangannya. Aku bertanya kepadanya, 'Apakah yang hendak engkau lakukan?' 'Aku hendak mencatat nama sahabat-sahabat Allah,' jawab Jibril. 'Catatlah namaku,' aku memohon kepadanya. 'Engkau bukan salah seorang sahabat-sahabat Allah,' jawab Jibril. 'Tetapi aku adalah seorang sahabat dari sahabat-sahabat Allah itu,' aku memohon sampai hampir putus asa. Beberapa saat Jibril terdiam, kemudian ia berkata, 'Telah kuterima sebuah perintah, tulislah nama Ibrahim di tempat paling atas, karena di dalam jalan ini harapan tercipta dari keputusasaan.' Suatu hari Ibrahim bertemu dengan seorang yang sedang mabuk, dan mulutnya berbau busuk. Segera Ibrahim mengambil air, dan dibasuhnya mulut si pemabuk itu sambil berkata kepada dirinya sendiri, 'Apakah akan kubiarkan mulut yang pernah mengucapkan nama Allah di dalam keadaan kotor? Itu namanya tidak memuliakan Allah.' Ketika si pemabuk siuman, orang-orang berkata kepadanya, 'Pertapa dari hurasan telah membasuh mulutmu.' Si pemabuk menjawab, 'Sejak saat ini aku bertobat.' Setelah bertobat demikian, Ibrahim di dalam mimpinya mendengar sebuah seruan kepadanya, 'Engkau telah membasuh sebuah mulut demi Allah, dan aku telah membasuh hatimu.' Raja berkisah, ketika aku dan Ibrahim sedang menumpang sebuah perahu, tiba-tiba angin topan datang menerpa, dan bumi menjadi gelap gulita. Aku berteriak, 'Perahu kita akan tenggelam.' Namun dari langit kudengar suara, 'Jangan khawatirkan perahu akan tenggelam, karena Ibrahim bin Adham ada beserta kalian.' Segera setelah itu angin mereda, dan bumi yang gelap menjadi terang kembali. Suatu hari ketika Ibrahim sedang berada di sebuah padang pasir, seorang tentara menegurnya. 'Siapakah engkau?' 'Seorang hamba,' jawab Ibrahim. 'Manakah jalan ke perkampungan?' tanya tentara itu. Ibrahim lalu menunjuk ke sebuah pemakaman. 'Engkau memperolok-olok aku,' hardik si tentara. Tak hanya itu, tentara itu kemudian memukul kepala Ibrahim, hingga dirinya terluka dan berdarah. Setelah itu ia mengalungkan tali ke leher Ibrahim, dan menyeretnya. Beberapa orang dari kota yang berada di tempat kejadian itu kebetulan lewat. Ketika menyaksikan hal ini mereka berhenti, dan berseru, 'Wahai orang bodoh, orang ini adalah Ibrahim bin Adham, seorang sahabat Allah.' Mendengar suara itu si serdadu cepat-cepat berlutut di depan Ibrahim bin Adham, bermohon agar ia dimaafkan. 'Engkau mengatakan bahwa engkau adalah seorang hamba,' ucap si serdadu mencoba membela diri. 'Siapakah orang yang bukan hamba?' tanya Ibrahim. 'Aku telah melukai kepalamu,
tetapi engkau malah mendoakan keselamatanku. Aku mendoakan agar engkau memperoleh berkah karena perlakuanmu terhadap diriku, jawab Ibrahim. Imbalan terhadap diriku karena perlakuanmu itu adalah surga, dan aku tidak tega jika imbalan untukmu adalah neraka. Mengapa engkau menunjukkan pemakaman ketika aku menanyakan jalan ke perkampungan? Tanya si serdadu. Ibrahim menjawab, karena semakin lama pemakaman semakin penuh, sedangkan kota semakin kosong. Suatu hari Ibrahim sedang duduk di tepi sungai Tigris sambil menjahit jubah tuanya. Namun tiba-tiba jarumnya terjatuh ke dalam sungai, sehingga seseorang bertanya kepadanya, engkau telah meninggalkan sebuah kerajaan yang jaya, tetapi apakah yang telah engkau peroleh sebagai imbalan? Sambil menunjuk ke sungai Ibrahim berseru, kembalikanlah jarumku. Seketika nampak 1000 ekor ikan mendongakkan kepala ke permukaan air, masing-masing dengan sebuah jarum emas di mulutnya. Kepada ikan-ikan itu Ibrahim berkata, yang aku inginkan adalah jarumku sendiri. Seekor ikan yang kecil dan lemah datang mengantarkan jarum kepunyaan Ibrahim di mulutnya. Jarum ini adalah salah satu di antara imbalan-imbalan yang kuperoleh, karena aku telah meninggalkan kerajaan Balkh, sedangkan yang lain-lainnya belum engkau ketahui. Suatu ketika Ibrahim hendak menumpang perahu, tetapi ia tidak mempunyai uang. Kemudian terdengar sebuah pengumuman, setiap orang harus membayar 1 dinar. Ibrahim segera sholat sunnah 2 rakaat, dan berdoa, ya Allah, mereka meminta ongkos, tetapi aku tak mempunyai uang. Mendadak lautan luas berubah menjadi emas, sehingga Ibrahim mengambil segenggam, dan memberikannya kepada mereka. Suatu hari Ibrahim pergi ke sebuah sumur. Timba diturunkannya, dan ketika diangkat ternyata timba itu penuh dengan kepingan emas. Namun emas-emas itu ditumpahkannya kembali ke dalam sumur. Kemudian timba diturunkan, dan ketika diangkat ternyata penuh pula dengan butiran-butiran mutiara. Dan dengan santai mutiara-mutiara itu ditumpahkannya pula. Kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau menganugerahiku dengan harta karun. Aku tahu bahwa Engkau Maha Kuasa, tetapi Engkau pun tahu bahwa aku tak ingin terpesona oleh harta benda. Berilah aku air, agar aku bisa bersuci. Ibrahim sedang berjalan dengan sebuah rombongan, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah benteng. Di depan benteng itu banyak terdapat semak belukar. Baiklah, kita bermalam di sini karena di tempat ini banyak semak belukar, sehingga kita bisa membuat api unggun, kata mereka. Mereka pun menyalakan api, dan duduk di sekelilingnya. Semuanya memakan roti kering ketika Ibrahim sedang berdiri dalam sholatnya. Salah seorang di antara mereka berkata, seandainya kita mempunyai daging yang halal untuk kita panggang di atas api ini. Setelah selesai sholat, Ibrahim berkata kepada mereka, sudah pasti Allah bisa memberikan daging yang halal kepada kalian semua. Setelah selesai berkata demikian, Ibrahim lalu bangkit dan sholat kembali. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba terdengarlah auman seekor singa yang menyeret keledai liar, hingga singa itu menghampiri mereka. Akhirnya keledai itu mereka ambil, dagingnya mereka panggang, untuk kemudian mereka makan bersama, sementara si singa duduk memperhatikan segala tingkah mereka. Suatu ketika, Ibrahim menyertai sebuah rombongan yang hendak berziarah ke Tanah Suci. Mereka berkata, tak seorang pun di antara kita yang mempunyai unta maupun perbekalan. Percayalah, bahwa Allah akan menolong kita, kata Ibrahim. Setelah diam sebentar, ia menambahkan, pandanglah pohon-pohon di sana. Jika emas yang kalian inginkan, maka pohon-pohon akasia itu niscaya akan berubah menjadi emas. Dengan kekuasaan Allah yang maha besar, seketika itu juga pohon-pohon itu berubah menjadi emas. Cerita ini tentang 2 sufi terkemuka yang bernama Ibrahim bin Adham dan Syakik al-Balhi. Saat bertemu di Makkah, Ibrahim bin Adham mampu mengubah pandangan Syakik al-Balhi tentang konsep perjalanan spiritual. Kisah ini tercatat di kitab Uyun al-Hikayat, karya Imam Ibnu Jauzi. Dan ia mendapatkan cerita tersebut dari Khalaf bin Buhaim. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham memulai obrolannya pada Syakik dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Ia penasaran dengan kisah awal perjalanan spiritual Syakik. Bagaimana kisah awal perjalanan spiritualmu? Tanya Ibrahim kepada Syakik. Syakik lantas segera berbagi pengalaman pribadinya kepada Ibrahim. Seekor burunglah yang menjadi titik awal perjalanan spiritualnya.
Syakik menceritakan bahwa suatu hari ia sedang melakukan perjalanan di sebuah gurun. Merasa kelelahan, ia memutuskan untuk beristirahat untuk mengembalikan energi yang telah terkuras oleh teriknya matahari. Ketika sedang istirahat, tiba-tiba Syakik terkejut karena melihat seekor burung jatuh tak jauh dari tempat ia duduk. Setelah diperhatikan, ternyata sayap burung tersebut patah, sehingga burung itu tak mampu terbang dan mencari makanan. Dari manakah burung ini bisa mendapatkan makanan? Gumam Syakik di dalam hati. Sambil mendekati, Syakik terus memperhatikan burung itu. Ibrahim bin Adom pun fokus mendengarkan kisah Syakik Al-Balhi hingga tak berkomentar. Tiba-tiba, kata Syakik, datanglah seekor burung sehat dan normal mendekati burung yang sakit dan terjatuh itu. Burung yang sehat ini membawa belalang di paruhnya, kemudian menyodorkan belalang tersebut ke paruh burung yang sayapnya patah. Syakik terkesima oleh peristiwa tersebut. Ia memuji kekuasaan Allah yang memberikan rezeki kepada burung tak berdaya di tengah gurun. Dengan penuh keyakinan, Syakik percaya hal yang sama juga bisa terjadi padanya. Sejak saat itu, Syakik akhirnya memutuskan diri untuk fokus ibadah dan tidak bekerja. Ia percaya bahwa Allah akan tetap memberikan rezeki kepada Syakik, seperti halnya yang dialami oleh burung yang sayapnya patah itu. Saya yakin, Allah juga akan memberikan rezeki kepada saya dimanapun saya berada, ujar Syakik. Setelah cerita Syakik selesai, Ibrahim bin Adom memberikan tanggapan yang membuat Syakik tercengang. Ia melontarkan sebuah pertanyaan dan pernyataan yang tidak terpikirkan oleh Syakik. Wahai Syakik, mengapa kamu memilih menjadi seperti burung yang sayapnya patah? Mengapa engkau tidak memilih menjadi burung yang sehat dan memberi makan burung yang sakit itu? Ucap Ibrahim bin Adom. Ibrahim kemudian mengeluarkan dalil yang bersumber dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kamu pernah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima? Imbuh Ibrahim. Dan bukankah di antara tanda seorang mukmin yang sejati adalah keinginannya untuk mendapatkan salah satu dari dua derajat yang lebih tinggi dalam berbagai hal, sehingga ia mencapai tingkatan Al-Abror? Lanjutnya, setelah mendengar penjelasan dari Ibrahim bin Adom, Syakik Al-Balhi langsung memegang dan mencium tangan Ibrahim bin Adom seraya berkata, Anda adalah guru kami wahai Abu Ishaq. Pada akhir musim haji, seorang sufi terkemuka yang bernama Ibrahim bin Adom turut menunaikan haji. Seusai melaksanakan rukun Islam yang kelima itu, dirinya kemudian ingin berziarah ke Baitul Maqdis. Ia ingin sekaligus melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa. Sebelum melanjutkan perjalanan, sambil mempersiapkan bekal, ia menyambangi sebuah pasar yang berada di sekitar pinggiran kota Makkah. Ia lalu membeli sejumlah kurma dari seorang penjual kurma, yang sudah berusia lanjut. Setelah dilakukan transaksi, dibayarlah harga kurma yang sudah terbungkus rapi. Pada saat itu, ia melihat ada sebutir kurma, yang tergeletak di bawah meja pedagang kurma tersebut. Ibrahim bin Adom mengira, itu adalah salah satu kurma yang terjatuh dari bungkusannya. Dan dengan tenangnya, ia memakan dan menikmati kurma tersebut. Setelah semua kebutuhannya selesai dipersiapkan, Ibrahim bin Adom melanjutkan perjalanan menuju Masjid Al-Aqsa. Dalam perjalanan yang memakan waktu cukup lama, dan melelahkan itu, tibalah dirinya di Masjid Al-Aqsa dan sekitaran Baitul Maqdis. Di sana, ia mengunjungi Qubatus Syakro, sebuah masjid kubah batu yang berwarna keemasan. Di mana, di situ adalah salah satu tempat favoritnya dalam berdoa di Baitul Maqdis tersebut. Dengan khusyuk ia berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam zikirnya, ia mendengar ada suara percakapan. Ia mencari ke sekelilingnya, namun tak mendapati ada orang lain selain dirinya. Dalam riwayat, pihak yang bercakap-cakap itu adalah dua sosok malaikat. Kedua malaikat itu berdialog tentang sosok Ibrahim bin Adom. "Hei, itu adalah Ibrahim bin Adom," kata malaikat yang pertama. "Iya, benar. Seorang sosok saleh, yang doanya selalu dikabulkan," timpal malaikat yang lainnya. "Tapi sayang, sekarang doanya sudah tidak dikabulkan lagi, sejak beberapa bulan lalu," kata malaikat yang pertama. Hal itu membuat malaikat yang satunya penasaran. "Sebab apakah doanya sekarang tidak dikabulkan lagi?" tanya malaikat yang kedua kepada malaikat yang pertama. "Itu disebabkan sebutir kurma yang ia makan 4 bulan lalu." "Yang mana kurma itu milik seorang pedagang kurma di pinggiran kota Makkah," kata malaikat yang pertama saat menjelaskan. Mendengar hal itu,
Terkagetlah Ibrahim bin Adham. Sekian lama dirinya mendekatkan diri kepada Allah, namun sejak ia memakan sebutir kurma yang bukan haknya, membuat doanya sekarang menjadi tertolak. Kemudian beristighfarlah Ibrahim bin Adham, dan ia pun tiada henti memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari kesalahannya, dan ia menyadari kelalaiannya. Atas hal ini, ia pun bergegas pergi kembali ke kota Makkah untuk menemui pedagang kurma tersebut. Dalam perjalanan kembali ke Makkah itu, ia memperbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, ia pun tiba di lokasi yang sama. Anehnya, sesampainya di sana ia tak mendapati pedagang kurma berusia lanjut beberapa bulan lalu. Yang ia temui di lokasi itu hanya seorang pemuda, yang juga berjualan kurma. Maka Ibrahim bin Adham pun lantas menanyakan, perihal pedagang kurma yang telah berusia tua tersebut. Kemanakah gerangan pedagang kurma berusia lanjut, yang ciri-ciri fisiknya begini dan begini, apakah engkau mengetahuinya? Tanya Ibrahim bin Adham kepada anak muda tersebut. Sang anak muda itu kemudian menjelaskan, bahwa dirinya adalah salah satu anak dari pedagang kurma yang dimaksud. Dan pedagang kurma berusia lanjut itu telah wafat sebulan yang lalu. Beliau sudah wafat sekitar sebulan lalu, dan sayalah yang menggantikan beliau berdagang kurma di lokasi ini, ujarnya. Ibrahim bin Adham tampak sedih, karena niatnya ingin berjumpa dengan pedagang kurma itu tak terkabulkan. Ia pun lantas menyampaikan maksud dan tujuannya. Wahai anak muda, saya Ibrahim bin Adham. Beberapa bulan lalu, selepas menunaikan ibadah haji, saya hendak berangkat ke Baitul Maqdis. Namun, sebelum saya pergi dari kota Makkah ini, saya menyempatkan diri membeli sejumlah kurma, sebagai perbekalan perjalananku. Dan saya membeli kurma tersebut kepada ayahmu, pedagang kurma yang berusia lanjut tersebut. Setelah akad jual beli kami tunaikan, saya membayarkan harga kurma tersebut, dan saya pun menerimanya. Namun tanpa sengaja, saya melihat ada sebutir kurma berada di bawah meja, yang saya pikir itu adalah kurma yang saya beli, terjatuh dari bungkusannya. Lalu kurma itu saya ambil, saya bersihkan, dan kemudian saya makan. Setelah itu, saya bergegas pergi. Ternyata, kurma itu bukanlah milik saya. Dan karena itulah saya datang lagi kemari, untuk meminta keikhlasannya dan saya akan menggantinya. Bisakah engkau merelakan dan meridainya? Kata Ibrahim bin Adham penuh harap. Setelah mendengar penuturan tersebut, sang pemuda itu pun tersenyum. Tak apa wahai Syekh. Saya rela dan ikhlas, semoga itu menjadi amal ibadah orang tua saya. Tetapi, saya tidak tahu, apakah saudara saya yang lainnya juga mengikhlaskannya. Saya memiliki 11 orang saudara, dan mereka semua adalah ahli waris yang punya hak sama dengan saya. Tempat mereka tinggal satu dengan yang lainnya sangat jauh. Dan saya tidak berani mengatasnamakan mereka semua seorang diri, ujar anak muda itu. Baiklah, dapatkah engkau memberikan alamatnya? Saya akan menemui mereka satu persatu, jawab Ibrahim bin Adham. Akhirnya, Ibrahim bin Adham mendatangi satu persatu anak-anak dari pedagang kurma, yang telah wafat itu. Hal itu dimaksudkan untuk meminta keikhlasan, atas sebutir kurma yang telah dimakannya. Dan akhirnya, semua anak pedagang tua yang ditemuinya itu mengikhlaskan, dan ridho atas apa yang terjadi. Kami semua, anak-anak dari ayah kami, pedagang kurma yang sudah wafat, merelakan dan mengikhlaskannya, ujar anak-anak dari pedagang kurma tersebut. Mereka semua bersepakat untuk menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka, yang telah dimakan oleh Ibrahim secara tidak sengaja. Ibrahim bin Adham pun merasa bersyukur. Akhirnya sebutir kurma yang dahulu tidak halal, kini sudah menjadi halal. Dan ia berharap, dengan restu dan keridhaan dari seluruh anak-anak pedagang kurma tersebut, doa-doanya dapat kembali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sekian lama, Ibrahim bin Adham kembali melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Dan seperti sebelumnya, ia memilih tempat di bawah Kubah As-Sahro, untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga tak lama kemudian, ia kembali mendengar dialog tentang dirinya dari dua malaikat, yang dahulu pernah membicarakannya. Itu adalah Ibrahim bin Adham. Yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain, kata malaikat kedua memberitahukan kepada malaikat pertama. Oh tidak, sekarang doanya Ibrahim bin Adham telah terkabul kembali. Sebab, dirinya telah mendapat penghalalan dan keridhaan,
dari para ahli waris pemilik sebiji kurma itu. Jiwa dan hati Ibrahim kini sudah bersih kembali dari sebutir kurma haram yang ia makan tanpa seizin pemiliknya, jawab malaikat pertama. Mendengar hal itu, Ibrahim bin Adham tersadar dari zikirnya. Dan ia juga sangat berbahagia, karena doanya kini telah dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim bin Adham adalah seorang ulama sufi yang sangat kaya raya. Namun, suatu ketika, ia memilih untuk meninggalkan semua kekayaan yang ia miliki, dan menyerahkannya kepada seseorang untuk diurus. Ia meninggalkan desanya, dan hidup di suatu daerah bersama salah seorang muridnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, ia bekerja sebagai seorang buruh di ladang. Saat itu, tibalah waktu gajian setelah ia bekerja memanen tanaman-tanaman di ladang. Ibrahim mengajak si murid pergi ke seorang tukang cukur dan bekam. Diketahui, orang ini sangat membenci Ibrahim dan muridnya. Melihat kedatangan Ibrahim dan si murid, orang ini menunjukkan wajah sinis dan tidak senang. Bahkan tanpa tedeng aling-aling, di hadapan para pelanggannya, orang ini dengan tanpa beban menampakkan dan menyatakan kebenciannya itu. Tidak ada yang saya benci melebihi dua orang ini, dan hanya saya yang berkenan melayani mereka, ujar tukang cukur bekam itu. Kalimat ini diucapkan lantaran Ibrahim adalah orang miskin. Oleh karenanya, si tukang cukur bekam menilai, Ibrahim tak memiliki harta untuk membayar jasa cukur bekam yang ia terima. Dengan tanpa merasa bersalah, si tukang cukur bekam ini mengabaikan kehadiran Ibrahim serta si murid, dan tetap melayani para pelanggannya. Hingga pada akhirnya, tak ada lagi pelanggan yang akan dilayaninya. "Kalian mau apa?" tanya tukang cukur bekam. Ibrahim menyatakan keinginannya agar ia dicukur dan dibekam. Berbeda dengan si murid. Ia tidak lagi berhasrat untuk cukur dan bekam, karena terlanjur jengkel dengan perlakuan tidak baik kepada gurunya tersebut. Setelah dicukur dan dibekam, Ibrahim menyuruh si murid untuk membayar dengan semua uang yang dibawa, yakni sebesar 20 dinar. Merasa uang segitu terlalu banyak sebagai upah, si murid mengajukan pertanyaan. "Wahai guru, mengapa engkau serahkan semuanya?" "Ini adalah hasil kerja kerasmu menjadi buruh di musim panen dan di bawah terik matahari yang panas itu," kata si murid menunjukkan kebingungannya. "Sudah, lakukan saja apa kataku, dan serahkan semuanya. Orang seperti ini perlu diberi pelajaran agar tidak lagi meremehkan orang miskin," ucap Ibrahim memerintahkan. Keesokan harinya, karena sama sekali tak memiliki uang, Ibrahim berniat menggadaikan buku-buku miliknya, dan membelikan uangnya itu dengan makanan. Ibrahim menyuruh si murid untuk berangkat. Si murid pun pergi untuk melakukan perintah sang guru. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan seseorang, Fulan, sebut saja begitu, yang membawa banyak harta. Tidak tanggung-tanggung, yang ia bawa adalah kuda dan keledai yang mengangkut peti-peti berisikan uang sekitar 60.000 dinar. Kepada si murid, Fulan menyatakan ingin bertemu dengan seorang yang bernama Ibrahim bin Adham. Ia tidak sadar dan tidak tahu bahwa yang ia temui adalah murid sekaligus pelayan Ibrahim. Singkat cerita, Fulan pun bertemu dengan Ibrahim bin Adham. Ketika itu, Ibrahim masih mengenakan pakaian ala buruh. Melihat hal demikian, Fulan menangis dan berkata, "Wahai Tuan, mengapa engkau memilih hidup seperti ini dan meninggalkan kekayaan-kekayaanmu?" "Diamlah, apa yang terjadi dan mengapa kamu ke sini?" tanya Ibrahim tegas. "Orang yang mengurus hartamu meninggal. Budak-budakmu membawa lari harta-hartamu sebanyak yang mereka mampu bawa. Dan aku pun juga membawa sebisaku, sebagaimana yang engkau lihat. Aku ini adalah budakmu. Aku ingin bisa beribadah dan tinggal menetap," jawab Fulan menjelaskan. Tak hanya itu, Fulan juga menyatakan kegundahannya, karena ada fatwa dari para ulama, bahwa ibadah budak tidak sah kecuali dengan izin tuannya. Atas alasan itulah, ia ingin menemui Ibrahim dan mengabdi kepadanya. Melihat ketulusan dan kejujuran Fulan, Ibrahim akhirnya memerdekakannya. Seluruh harta yang dibawa itu juga diberikan kepadanya Fulan, untuk disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Setelah Fulan dipersilakan pergi, Ibrahim mempersilahkan si murid untuk melanjutkan kembali tugasnya, menggadaikan buku untuk makan. Seorang sufi ternama dan sangat masyhur namanya yaitu Ibrahim bin Adham. Ia juga dikenal sebagai wali yang sering memberikan nasihat-nasihat penuh makna. Salah satu nasihat terkenalnya yaitu, "Kamu mengenal Allah,
tetapi kamu tidak melaksanakan haknya. Selain dikenal sebagai sufi, beliau juga seorang yang sangat zuhud dan waro. Kisahnya tercatat di dalam kitab Hilyatul Aulia, karya Abu Nuaim. Said bin Har bercerita, suatu ketika, Ibrahim bin Adham tiba di Mekah, dan bertamu ke Ali Abdul Aziz bin Abi Rawat. Syekh Ibrahim membaca kantung yang terbuat dari kulit. Kantung itu ia gantungkan di sebuah gantungan, kemudian ia lanjut melakukan tawaf. Pada saat yang bersamaan, Sufyan Ats-Tsauri sedang bertamu ke rumah Ali Abdul Aziz. Sufyan Ats-Tsauri lalu melihat sebuah kantong yang tergantung, sehingga ia bertanya, "Milik siapa kantung ini?" Ali Abdul Aziz bin Abi Rawat yang berada di sana lalu menjawab, "Kantung milik salah satu sahabatmu, Ibrahim bin Adham." Kemudian ia mengambil kantung tersebut. Karena rasa penasarannya, ia lalu membuka isi kantung tersebut. Setelah dibuka ia sangat terkejut, karena isi kantung yang ia kira buah-buahan atau makanan lain, ternyata itu hanya segumpal tanah saja. Kemudian ia buru-buru menutup kantung dan menggantungkannya kembali. Ketika Ibrahim bin Adham selesai melakukan tawafnya, ia lalu kembali ke penginapan. Karena ia merasa ada yang berubah dengan kantungnya itu, ia bertanya ke Ali Abdul Aziz. "Siapa yang menyentuh kantungku ini?" tanyanya. Abdul Aziz lantas menceritakan apa yang diperbuat Sufyan Ats-Tsauri. "Tadi temanmu Sufyan datang ke sini. Dia penasaran dengan apa yang engkau bawa. Dia mengintip sedikit apa isi di dalamnya. Dia melihat hanya berisi segumpal tanah, apakah hal itu benar?" "Ya benar, begitulah adanya," jawab Ibrahim. "Untuk apa engkau membawa itu, Syekh?" tanya Ali Abdul Aziz. "Itu adalah makananku sejak sebulan lalu," jawab Ibrahim. Setelah mendengar jawaban tersebut, saat itu juga Ali Abdul Aziz terdiam. Ternyata Ibrahim bin Adham memakan tanah untuk mengisi perutnya. Ia memakan tanah, bukan berarti tidak mampu untuk membeli makanan-makanan yang lebih layak dan lezat. Akan tetapi, mengapa ia lebih memilih makan tanah? Selanjutnya, Abu Nuaim melanjutkan pembahasannya, bahwa yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham, karena semata-mata agar apa yang ia makan benar-benar dari sesuatu yang halal. Sebab, jika seseorang memakan makanan yang terdapat unsur haram, kelak makanan tersebut bisa menyalakan api di dalam neraka. Begitulah sifat zuhud dan waro dari seorang yang sangat mencintai Allah, dan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan haram. Ibrahim bin Adham amat terkenal dengan nasihat-nasihatnya yang bernas dan amat menyentuh kalbu. Pernah seorang sufi datang kepadanya dan bertanya, "Wahai Abu Ishaq, mengapa hatiku seperti terhijab dari Allah Azza wa Jalla?" Ibrahim bin Adham lantas menjawab, "Karena hatimu mencintai apa yang Allah benci. Kamu lebih mencintai dunia dan kehidupan yang penuh tipuan, senda gurau, dan permainan, daripada kehidupan akhirat." Suatu saat Ibrahim bin Adham berjalan melewati sebuah pasar di Basrah, Irak, tiba-tiba ia dikelilingi oleh banyak orang. Ia ditanya oleh mereka tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian." Quran Surat Ghafir, ayat 60. Mereka mengatakan, "Kami telah berdoa kepada Allah, namun mengapa belum juga dikabulkan?" Lalu Ibrahim bin Adham menjawab, "Karena hati kalian telah mati oleh 10 perkara. Yang pertama, kalian mengklaim mengenal Allah, tetapi tidak menunaikan hak-haknya. Yang kedua, kalian membaca kitabnya, tetapi tidak mengamalkan isinya. Yang ketiga, kalian mengaku memusuhi setan, tetapi mengikuti ajakannya. Yang keempat, kalian mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi meninggalkan sunnah-sunnahnya. Yang kelima, kalian mengklaim merindukan surga, tetapi tidak melakukan amalan-amalan penduduk surga. Yang keenam, kalian mengaku takut neraka, tetapi justru banyak melakukan perbuatan penduduk neraka. Yang ketujuh, kalian mengatakan kematian itu pasti, tetapi tidak menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu. Yang kedelapan, kalian sibuk mencari aib orang lain, sedangkan aib kalian sendiri tidak kalian perhatikan. Yang kesembilan, kalian makan dari rezeki Allah, tetapi tidak pernah bersyukur kepadanya. Dan yang kesepuluh, kalian sering menguburkan orang mati, tetapi tidak pernah mengambil pelajaran dari kematian mereka." Setelah mendengar nasihat itu, orang-orang itu pun menangis. Ibrahim bin Adham juga pernah berkata, ada 3 perkara yang paling mulia di akhir zaman. Yang pertama,
teman dekat di jalan Allah. Yang kedua, mengusahakan harta yang halal. Dan yang ketiga, menyatakan kebenaran di hadapan penguasa. Ibrahim bin Adham pun pernah mengingatkan, amal terberat di dalam timbangan amal akhirat adalah yang paling memberatkan badan, yang dilakukan dengan susah payah. Di suatu kota, seorang lelaki muda ahli maksiat mendatangi Ibrahim bin Adham. Ia mengadukan permasalahan dirinya kepada Ibrahim bin Adham. Diketahui, Ibrahim bin Adham merupakan ulama tersohor di wilayah pemuda itu tinggal. "Wahai guru, aku adalah seorang pendosa yang sepertinya tidak mungkin bisa keluar dari kubangan maksiat. Tolong ajari aku, seandainya ada cara untuk menghentikan semua perbuatanku yang sangat tercela selama ini," ucap lelaki muda itu. Ibrahim bin Adham terdiam lalu berkata, "Wahai saudaraku, jika engkau berpegang pada 5 prinsip ini, niscaya engkau akan terjauhkan dari segala perbuatan dosa dan maksiat." "Apa saja 5 perkara itu wahai guru?" tanya sang lelaki. "Pertama, jika hendak berbuat maksiat, janganlah engkau makan dari rezekinya," jawab Ibrahim. "Bagaimana mungkin bisa? Sedangkan semua yang ada di bumi adalah rezeki darinya," jawabnya. Ibrahim pun tersenyum, "Masihkah pantas kita memakan rezeki dari Allah, sementara setiap saat kita melanggar perintahnya, dan melakukan apa yang dilarangnya?" "Engkau benar." "Kemudian apa perkara kedua?" tanyanya. "Yang kedua, jika ingin berbuat maksiat, jangan menempati buminya," kata Ibrahim. Pemuda itu tersentak, bukankah semua tempat ini adalah milik Allah Ta'ala? Bahkan, seluruh alam beserta isinya adalah miliknya. Ibrahim berkata, "Pantaskah ketika engkau bertamu ke rumah seseorang dan menumpang makan dari semua miliknya, lalu bermaksiat di dalam rumahnya?" "Tentu tidak pantas, wahai guru." "Lalu, apa perkara ketiga?" pemuda itu bertanya lagi. "Yang ketiga, jika engkau ingin berbuat maksiat, carilah tempat yang tidak dapat dilihat olehnya," kata Ibrahim. Ia semakin bingung dengan perkataan Ibrahim. "Itu jelas tidak mungkin. Bukankah Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia?" jawabnya. "Wahai saudaraku, masihkah engkau mau berbuat maksiat, sedangkan engkau memakan rezekinya dan mendiami buminya, lalu berbuat dosa, padahal Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui?" ucap Ibrahim dengan lemah lembut yang terus memberikan penjelasan. "Engkau benar wahai guru," ia mengangguk mendengar penjelasan Ibrahim. "Lantas, bagaimana dengan perkara yang keempat?" tanyanya. "Yang keempat, jika malaikat mau mendatangimu, tolaklah ia dan janganlah mau nyawamu dicabut," kata Ibrahim. "Wahai guru, mana mungkin aku menolak untuk dicabut nyawa, sedangkan umurku telah ditetapkan olehnya," ujar sang pemuda. "Kalau begitu, mengapa engkau terus berbuat maksiat dan dosa, sementara engkau tidak dapat menunda datangnya ajalmu untuk bertobat?" sahut Ibrahim bin Adham. "Engkau benar wahai guru," ucap pemuda itu yang hanya tertunduk dan terdiam menangis penuh pilu. "Apakah engkau masih sanggup mendengar prinsip yang kelima?" tanya Ibrahim bin Adham. "Aku masih ingin mendengarnya," jawab pemuda itu. "Dan yang kelima, jika malaikat Malik datang pada hari kiamat, dan ingin membawamu ke neraka, maka janganlah kamu mengikutinya," jelas Ibrahim bin Adham. "Wahai guru, tidak mungkin aku mau untuk disiksa di neraka," ujarnya. Ibrahim berkata, "Wahai saudaraku, engkau telah mengetahui perkara kelima yang kusebutkan. Bagaimana mungkin engkau hendak selamat, jika engkau terus bermaksiat dan berbuat dosa di hadapannya?" Setelah mendengar nasihat Ibrahim bin Adham, lelaki itu menangis meratapi dosa-dosanya. Ia berjanji untuk bertobat, dan akan meninggalkan segala perbuatan maksiat yang selama ini ia lakukan. Demikianlah hikayat dari seorang waliullah sekaligus sufi agung, Syekh Ibrahim bin Adham. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.